Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Iya, selamat sore. Apa kabar, Pak Pram? Alhamdulillah baik Bu. Bu Novi gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik, Pak. Nggih. Sore-sore begini gimana, Pak Pram? Ada apa ini? Iya Bu, jadi saya ini pengen ngobrol Bu sama Bu Novi. Oh ya, silakan. Nggih barangkali nanti apa namanya tidak mengganggu nggih nanti ngobrolnya itu nggih Bu. Apa namanya lumayan sedikit lama sepertinya Bu. Nggih, nggak apa-apa. Eh, Setelah kita nanti ngobrol ya dengan Pak Pram, eh, ada tujuan dari obrolan itu eh, untuk apa, Pak? Kira-kira? Nggih, Bu. Jadi begini, inti obrolan saya nanti ya, Bu. Nanti saya akan mencoba untuk apa namanya, mencari ide, nggih, Bu. Mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Mendapatkan solusi, nggih, Pak. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Eh, Harapan dari tujuan itu berarti nanti ke depannya Pak Pram menginginkan eh, sebuah apa itu Pak? Ya, jadi yang menjadi harapan saya setelah pembicaraan ini, ya mudah-mudahan permasalahan yang saya sedang alami ini bisa terpecahkan, Bu. Karena ini hampir setiap tahun saya mengalami hal yang seperti ini, Bu. Yaitu anak yang ketika WA gurunya, ya WA ke saya atau Bapak Ibu guru lain itu tidak memperhatikan waktu, kemudian tidak memberikan salam di awal, lalu tidak berterima kasih, tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan kelasnya. Nah, itu menurut saya lumayan mengganggu, Bu, mengganggu kami. Terus juga itu kan tidak mencerminkan karakter yang baik juga, Bu. Nah, harapannya setelah ini mereka menjadi pribadi yang lebih baik, Bu, ketika menghubungi gurunya, terutama itu. Oh, oke, baik. Dari permasalahan tadi dari kelas 10 yang suka WA gitu ya pesan singkat ya, yang tidak menggunakan kata-kata yang baik mungkin ya Pak. Itu kira-kira dari permasalahan seperti itu faktor dari anaknya itu bagaimana itu Pak? Iya, mungkin karena apa namanya mereka kurang bimbingan dan arahan dari orang tua, gitu, Bu. Eh, Belum lagi kemarin kita habis pandemi terjadi learning loss ya Bu, dan mereka lebih sering menggunakan komunikasinya melalui WA. Mungkin dikiranya saya dan Bapak Ibu guru lain ini temannya, Bu, mungkin, Bu. Jadi WA ke Bapak Ibu guru itu seperti WA ke teman. Dikiranya dengan seperti itu nanti akan menjalin satu hubungan yang baik, mungkin dikiranya, Bu. Iya, iya, iya. Dari anak yang WA seperti itu gurunya itu, jadi mereka merasa seakan-akan gurunya itu seperti temannya seperti itu ya Pak. Itu dari permasalahan seperti itu Pak Pram jika saya levelkan kira-kira permasalahan seperti itu berada di level berapa? Apakah paling rendah itu satu dan paling tinggi 10? Itu ada di level 4, nggih, Bu. Jadi memang dari sekian banyak siswa kelas 10 tidak semuanya seperti itu. Namun kebetulan yang saya temui itu yang semacam itu, Bu. Apa namanya perilakunya ketika mengirim pesan ke saya. Seperti itu di level 4 saja. Lalu harapan Pak Pram nanti di kedepannya. Level itu mau Pak Pram perlukan di level berapa Pak kalau menurut Pak Pram? Nggih, kalau apa namanya yang saya harapkan ya Bu, mudah-mudahan setelah saya ngobrol dengan Bu Novi ini, mudah-mudahan bisa turun ke level 1 Bu, atau bahkan ke level 0 mungkin ya Bu ya. Di mana nanti perilaku seperti itu sudah tidak menjadi hal yang apa
apa namanya, sering terjadi seperti itu, Bu. Oh, oke, oke, baik, baik, baik. Kira-kira dari permasalahan tadi Pak, yang sudah kita bincangkan di kelas dulu, yang mengirim pesan singkat seperti itu, kemudian dari hambatan-hambatan yang Pram alami, itu hambatan yang seperti apa itu Pak? Ya, hambatannya, Bu. Jadi seperti ini. Kadang kita berhadapan dengan anak yang emosinya masih labil, gitu, Bu. Apalagi yang perempuan, Bu. Sering ketika diingatkan mereka itu terbawa perasaan, Bu. Kalau zaman sekarang istilahnya baper, gitu, Bu. Padahal ketika mengingatkan pun saya dengan cara yang paling baik, Bu. Namun mereka menangkapnya dengan apa namanya, situasi yang berbeda, Bu. Nah, ini yang menjadi hambatan saya. Makanya kadang saya suka bingung, ini harus diapakan ya, Bu, yang seperti ini. Nah, sudah dilakukan beberapa upaya, namun kadang mungkin mereka lupa ya, Bu. Mungkin mereka lupa harusnya seperti ini, terus malah jadi seperti itu lagi. Nah, ini makanya eh, memang harus dengan apa ya, Bu, berkelanjutan gitu, sering mengingatkan, sering mengkampanyekan tentang bagaimana sih cara mengirim pesan yang baik ke Bapak Ibu guru, mungkin seperti itu, Bu. Oh, nggih, 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 nggih. Dari semua permasalahan dan hambatan tadi ya Pak, untuk rencana Pak Pram ke depan setelah mengetahui dari penyebabnya, dari faktornya, dan ada beberapa hambatan yang dialami Pak Pram itu, eh, rencana ke depannya bagaimana untuk menyikapinya dengan baik gitu Pak? Oke, baik. Untuk menyikapinya, Bu, yang pertama saya akan lakukan adalah mendekati, Bu, anak tersebut ya, Bu. Eh, saya cari tahu dulu kebutuhannya apa sih, kenapa mereka seperti itu. Kenapa mereka bisa WA gurunya itu jam 9 malam, jam 11 malam mereka WA. Terus kenapa mereka tidak mengucapkan salam, tidak memperkenalkan diri, tidak menyebutkan kelasnya, kemudian lupa berterima kasih di akhir, atau bahkan membalas pesan hanya dengan satu huruf Y misalnya seperti itu, Bu. Nah, saya cari dulu, saya gali, saya dekati. Setelah itu baru nanti saya akan lakukan koordinasi dengan wali kelas mungkin, gitu, Bu. Apakah ada permasalahan lain di keluarganya atau ada tekanan dari siapa yang menyebabkan perilaku anaknya seperti itu. Setelah itu nanti akan mencoba berkolaborasi dengan guru BK, Bu, serta guru lain yang mengajar di kelas tersebut agar mendapatkan informasi yang sama terkait dengan kebutuhan anak tersebut yang menyangkut permasalahannya tadi itu, Bu. Baik, baik, baik. Dari beberapa tadi ya permasalahan, hambatan, dan sekarang Pak Pram akan menindaklanjuti ke depannya. Kemudian tuh kira-kira kapan Bapak mau melakukannya, Pak? Saya akan lakukan secepatnya, Bu. Barangkali setelah ini bisa dilakukan, saya lakukan sekarang, Bu, setelah obrolan saya dengan Bu Novi selesai. Karena lebih cepat, lebih baik nih, Bu. Jangka Nggih. waktunya nanti mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari atau maksimal 1 minggu, Ibu, itu sudah terselesaikan. Ya, bagus sekali Pak. Sangat bagus untuk rencananya Pak Pram. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar nih Pak. Nggih. Nggih. Lalu yang sudah direncanakan dan waktunya sudah eh, kapan dilakukan. Kemudian untuk komitmen selanjutnya yang akan dilakukan sama Pak Pram itu komitmen seperti apa? Nggih, karena ini adalah suatu tindakan kolaboratif nih, Bu. Ya tentu yang pertama saya akan lakukan adalah menjalin hubungan baik dengan wali kelas, dengan guru BK, kemudian guru lain yang mengajar kelas tersebut, kemudian menjalin hubungan baik dengan orang tua murid, dan menjalin hubungan baik dengan siswa itu sendiri khususnya, Bu. Nah, setelah itu saya akan buat kesepakatan dan keyakinan kelas supaya mereka selalu ingat apa yang harus mereka lakukan ketika mengirim pesan ke Bapak Ibu guru, Bu. Nah, setelah itu Hmm. keyakinan kelas yang ada nanti akan saya buatkan poster untuk ditempel di kelasnya, kemudian bersama-sama mengkampanyekan, Bu, seperti itu.
Oh, nggih, baik baik. Sangat bagus sekali itu Pak Pram. Untuk, dalam melaksanakan komitmen Bapak itu tadi, Bapak, bagaimana kira-kira apakah akan kerjasama dengan, teman sejawat atau bagaimana ini Pak? Nggih, pasti Bu, itu pasti. Seperti yang tadi disampaikan, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian guru BK, guru yang mengajar di kelas tersebut, lalu orang tua, seperti itu Bu. Oh, nggih, baik. Eee, Kemudian bagaimana tindak lanjut selanjutnya, untuk ke depannya Pak? Nggih, saya akan belajar banyak hal dari pembicaraan hari ini nggih Bu, antara saya dengan Bu Novi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan apa namanya hari ini itu bisa menjadikan satu langkah ke depan menjadi lebih baik ya Bu. Yang akan saya lakukan adalah senantiasa memberikan apa namanya ya Bu, penguatan nggih kepada anak-anak agar mereka bisa berperilaku yang baik walaupun tidak bertatap muka Bu, walaupun secara apa nggih Bu, walaupun melalui udara nggih seperti itu nggih. Udah. Mungkin itu Bu. Oh, nggih, baik baik. Lalu kesimpulannya dari perbincangan kita ini Pak, dari awal sampai akhir ini ya, eee, kesimpulan yang dapat kita tarik menurut Pak Pram itu, bagaimana Pak? Nggih, jadi memang untuk menghadapi suatu permasalahan kita harus berbagi nggih Bu. Dengan rekan sejawat, dengan apa namanya pihak lain yang dirasa mampu memberikan solusi gitu. Terus dalam satu permasalahan memang kita harus apa namanya siap dengan rencana-rencana yang akan kita lakukan, dengan solusi-solusi apa yang akan kita lakukan untuk agar permasalahan itu bisa selesai gitu. Eh, dengan apa namanya? Dengan kita melakukan hal yang seperti itu, kita akan menjadi semakin kuat, Bu. Nggih. Baik Pak, setelah kita berbincang-bincang ya Pak, dari awal sampai akhir, sekarang bagaimana Pak dengan perasaannya Pak Pram? Nggih, perasaan saya sudah lumayan lega, Bu. Jadi memang kalau segala sesuatunya diceritakan itu memang efeknya luar biasa nggih, Bu, ke apa namanya, ke kesehatan mental nggih, seperti itu. Tadi sebelum saya ngobrol dengan Bu Novi, saya itu di pikiran itu seperti aduh kayak banyak sekali yang mengganjal seperti itu, Bu. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Novi, saya sudah sedikit lega, sedikit plong, dan saya terinspirasi, Bu, dari apa yang tadi disampaikan, gitu. Banyak-banyak yang Ibu Novi sampaikan. Nah, itu menjadi bekal saya untuk apa namanya menghadapi setiap permasalahan, Bu. Iya. Jadi sekarang lebih lega ya Pak ya? Nggih, Bu. Nggih, luar biasa sekali Pak perbincangan kita kali ini. Ada hal yang lain lagi Pak? Nggih, Bu. Sebelum selesai nggih, Bu, saya mau ini, Bu, barangkali Bu Novi punya pengalaman, Bu, terkait apa yang tadi jadi permasalahan saya, Bu. Barangkali nanti bisa lebih menguatkan saya, Bu, setelah ini. Iya baik. Menurut saya, pengalaman saya ya Pak, emang di usia SMA itu usia lagi mencari jati diri ya Pak. Mungkin mereka itu tidak menyadari jika itu ternyata permasalahan yang Pak Pram alami itu bagi Pak Pram itu jadi suatu masalah, tapi menurut merekanya itu bukan masalah. Dan nanti Pak Pram bisa melakukan pendekatan juga dengan wali murid Pak. Tadi kan melakukan pendekatan ke anak itu sendiri ya. Nah, paling tidak kan di WA kan itu juga ada WA wali murid seperti itu Pak. Mungkin bisa dikomunikasikan juga. Jadi ke orang tua seperti itu. Mungkin lebih kuat gitu Pak. Tadi sudah bagus nanti pendekatan dengan anak dan sekarang mungkin bisa ditambahkan saja Pak pendekatan ke orang tuanya. Begitu menurut saya. Nggih, baik. Luar biasa sekali Bu Novi, sangat menginspirasi, Bu. Nggih Pak. Eh, Terima kasih sudah sore, barangkali mau ada kepentingan lagi Pak Pram, silahkan.
Nggih, sama-sama Bu Novi. Harusnya saya yang bilang terima kasih dulu nggih. Nggih, sama-sama.